Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kami tentang hidrologi hutan. Dosen pengampu Yulia Azura MPD, mata kuliah hidrologi, dan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurhaliza, rekan saya Tuti Alawiyah dan Widya Indriani. Baiklah, peran hutan dalam pengendalian daur hidrologi. Hutan dengan penyebarannya yang luas, dengan struktur dan komposisinya yang beragam, diharapkan mampu menyediakan manfaat lingkungan yang amat besar bagi kehidupan manusia, antara lain jasa peredaman terhadap banjir. Selanjutnya, peran hutan dalam pengendalian daur air dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, sebagai pengurang atau pembuang cadangan air di bumi. Yang kedua, menambah titik-titik air di atmosfer. Yang ketiga, sebagai penghalang untuk sampainya air di bumi melalui proses intersepsi. Yang keempat, sebagai pengurang atau peredam energi kinetik aliran air. Dan yang terakhir, sebagai pendorong ke arah perbaikan kemampuan watak fisik tanah untuk memasukkan air lewat sistem perakaran. Selanjutnya, faktor penyebab longsor lahan. Faktor internalnya, yang pertama, genesis morfologi lereng, yang kedua, geologi, yang ketiga, kembang kerut tanah tinggi, dan yang terakhir, tektonik dan kegempaan. Faktor eksternalnya, yang pertama, morfologi dan bentuk geometri lereng, yang kedua, hujan, dan yang terakhir, kegiatan manusia. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tuti Alawiyah. Baiklah, saya Tuti Alawiyah akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang usaha pengendalian longsor lahan. Yang pertama yaitu ada zona berpotensi tanah longsor, yang kedua yaitu ada tanah longsor, dan yang ketiga ada bahaya, dan yang keempat ada bencana, dan yang kelima ada pencegahan atau mengurangi longsor lahan. Baik, yang pertama yaitu ada zona berpotensi tanah longsor. Nah, zona berpotensi tanah longsor ini dia adalah daerah atau kawasan yang rawan terhadap bencana longsor dengan kondisi tren dan kondisi geologi yang sangat peka terhadap gangguan luar. Nah, jadi zona berpotensi longsor ini dia ada tiga tipe. Itu yang pertama ada zona berpotensi longsor tipe A, ada zona berpotensi longsor tipe B, dan yang ketiga yaitu ada tipe C. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada tanah longsor. Tanah longsor merupakan proses perpindahan atau pergerakan massa tanah dengan arah miring atau vertikal dari kedudukan semula. Nah, hal tersebut merupakan akibat dari adanya gaya dorongan. Longsor atau seiring disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya batuan atau gumpalan besar tanah. Nah, ada 5 macam karakteristik tanah longsor, yaitu ada jatuhan, pergerakan blok, longsoran, sebaran, aliran. Selanjutnya itu ada bahaya. Bahaya adalah suatu ancaman yang berasal dari peristiwa alam yang bersifat ekstrim, yang dapat berakibat buruk atau keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, yang selanjutnya itu ada bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Nah, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dalam pola psikologis. Yang selanjutnya yaitu ada pencegahan atau mengurangi longsor lahan. Nah, menghindari atau mengurangi penebangan pohon yang tidak terkendali dan tidak terancam oleh overcutting, penebangan cuci mangkuk, dan
penjarahan. Nah, jadi penanaman vegetasi tanaman keras yang ringan dengan perakaran intensif dan dalam bagi kawasan yang curam dan menumpang di atas lapisan impermeable. Baiklah, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Widya Indriani. Yang selanjutnya yaitu hubungan hutan, iklim, dan banjir. Perubahan iklim makin jadi ancaman serius bagi kehidupan manusia di planet bumi. Sekelompok ilmuwan iklim dunia mengungkap bagaimana perubahan iklim mempengaruhi rentetan cuaca ekstrim belakangan ini. Kebakaran hutan di Amerika Serikat, hujan deras di Afrika, hingga gelombang panas yang mengancam California hingga Siberia adalah beberapa contoh yang diangkat. Gelombang panas. Menurut para ilmuwan, peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas di seluruh dunia erat kaitannya dengan perubahan iklim. Hujan, badai, dan banjir. Tak hanya gelombang panas, para ilmuwan pun meyakini adanya bencana alam seperti badai, hujan, dan banjir erat kaitannya dengan perubahan iklim. Ambil saja contohnya dalam bencana banjir. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.